never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marquez mengakui bahwa tidak realistis memikirkan perjuangan menjadi juara MotoGP pada 2024, namun ia melihat ada kemungkinan untuk memenangkan setidaknya satu gelar lagi. Setelah wawancara seperti biasa, tibalah waktunya untuk pertanyaan cepat dan jawaban instan, dan Marc Marquez ditanyai berapa banyak lagi kejuaraan dunia yang akan dia menangkan dengan Izaskun Ruiz, dan dia menjawab, ayo kita lakukan yang berikutnya. 1. Ketika wartawan bertanya kepadanya apakah hanya satu, atau setidaknya satu lagi, dia menjawab, setidaknya satu. Pada bagian pertama wawancara, yang dapat Anda tonton tanpa berlangganan, dia ditanya apakah dia melihat dirinya bertarung memperebutkan gelar tahun ini. Namun dia mengakui bahwa ini bukanlah situasi nyata mengingat bagaimana kejuaraan berjalan dan bagaimana kondisinya yang dilakukan pesaing. Orang-orang bilang padaku, aku sudah dekat, tapi kamu harus melihat kenyataannya. Dan kenyataannya adalah bagaimana aku akan bertarung di Piala Dunia. Jika aku datang menyelamatkan hari Minggu sebaik mungkin bisa. Bagaimana jika dimulai, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Ketiga, tapi selalu ada dua pembalap yang terus-menerus lebih cepat dari kita yang unggul. Jadi berjuang untuk kejuaraan dunia. Tapi bukan, saya melihat diri saya sendiri, dan itulah tujuannya, finish di tiga besar. Tapi tidak akan mudah untuk mempertahankan Bastian ini. Dia saat ini menempati posisi ketiga, unggul 11 poin dari Enea Bastianini, tertinggal 56 poin dari Pecco Bagnaia, sang pemimpin. Ditanya apakah dia pernah melihat dirinya berjuang untuk menjadi juara tahun ini, dia berkata, ada saat-saat ketika Anda melakukan Jerez Le Mans. Anda mengatakan pada diri sendiri untuk melihat apa yang terjadi di Montmello Mugello, tapi Montmello lagi Anda terlihat jauh. Di Mugello saya lebih dekat dari yang saya harapkan, namun di Montmello dan di Belanda saya sangat jauh. Untuk memenangkan kejuaraan dunia, dan saya mengatakannya di awal musim, Anda harus sangat konstan di semua sirkuit. Sementara itu, Maverick Vinales menjanjikannya saat-saat bahagia di Sachsenring, tapi pada hari Minggu dia hanya bisa finish di urutan ke-12. Baginya, Aprilia tetap inkonsisten. Maverick Vinales menunjukkan kecepatan menarik saat latihan Grand Prix MotoGP Jerman yang digelar akhir pekan lalu di Sachsenring. Setelah berada di urutan ke-7 dalam lomba lari cepat, saya masih yakin bahwa saya bisa melakukannya dengan baik dan unggul dalam lari jarak jauh pada hari Minggu. Tapi semuanya, sekali lagi, salah. Aprilia menunjukkan perilaku yang berbeda dari yang diharapkan pembalap Spanyol itu, seperti yang dia akui, dan segalanya menjadi rumit baginya setelah keluar jalur, yang menyebabkan dia tidak masuk dalam 15 besar saat kembali. Pembalap asal Rossis itu mampu bangkit kembali, namun melewati garis finish di posisi ke-12. Hasil yang jelas kurang memadai dan di akhir pekan yang terlihat bagus untuk RSGP jika kita melihat sepeda satelit Trackhouse yang berhasil menyelinap ke posisi ke-12. Baris pertama. Dengan cara ini, Vinales sekali lagi mengungkapkan rasa frustrasinya karena pergi tanpa hasil lampasan yang diinginkan. Dan tentang bagaimana film berubah dari awal Grand Prix hingga akhir. Kami telah menjalani beberapa balapan tanpa mencapai level yang kami inginkan. Dia dimulai dengan mengatakan, pada hari Jumat kami berhasil mencapai batas, tetapi kemudian sangat sulit untuk kembali. Anda harus memahami alasannya. Pada hari Jumat Anda berpikir Anda dapat berjuang untuk memenangkan perlombaan, dan kemudian Anda tertinggal 10 detik. Saya kehilangan waktu sekitar 12 detik dengan semua masalah tersebut, tetapi bagaimanapun juga saya akan tertinggal 6 detik, tanpa bisa bertarung dengan mereka. Penting untuk memahami hal ini, dan saya juga melihat balapan Miguel Oliveira. Marc Marquez berbicara secara eksklusif dengan Das selama Grand Prix Jerman.
Tahun lalu cukup menegangkan saat berkompetisi di Grand Prix Jerman terakhir, saat Marc Marquez masih berada di Honda. Tahun ini sama saja, namun mentalitas dan situasinya sangat berbeda, meraih podium pada hari Minggu bersama saudaranya Alex. Menarik untuk mengetahui apa yang dikatakan pembalap asal Cervera ini, terutama menjelang libur musim panas dan sisa musim 2024 paruh kedua. Grand Prix tahun lalu membantu saya melihat kenyataan. Atau menghadapi akhir pekan dan belajar bahwa berkali-kali Anda harus melihat kenyataan. Anda tidak bisa menetapkan ekspektasi untuk diri Anda sendiri, aku Mark. Sampai saat itu saya selalu mempunyai ekspektasi, namun Anda harus menetapkan ekspektasi atau tujuan yang nyata. Dan di sana sepanjang akhir pekan saya tidak tahu bagaimana melihat kenyataan. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi, saya menabrak tembok dan tembok itu terus berjalan. Pada akhirnya hal itu membuat saya mengubah mentalitas saya selama sisa musim dan dengan demikian cedera saya berkurang. Konsekuensi? Performanya kurang di lintasan, tapi sejarah telah banyak berubah dalam 1 tahun. Tahun lalu, Marquez sedang tidak sadarkan diri. Saya telah berevolusi dalam cara menetapkan tujuan yang nyata. Anda tidak dapat mencapai Grand Prix, tidak peduli seberapa bagus sirkuit tersebut bagi Anda, tidak peduli berapa banyak sejarah yang Anda miliki. Anda tidak datang dari top 5 untuk mencoba memenangkan perlombaan. Kamu tidak bisa. Grand Prix itu membuat frustrasi, terutama dengan sisir yang datang dari hampir, Hixide, di tikungan yang datang dengan gigi 5. Saya tidak tahu apakah itu pada kecepatan 250 km per jam, kata pria asal Cervera itu. Kemudian sedih di tembok, yang saya sudah tahu ada yang rusak. Saya tidak bisa bernapas, tulang rusuk saya patah, ligamen di kaki saya, dan cedera lainnya, kenanya saat itu di tahun 2023. Tetapi saya telah belajar untuk mengaturnya. Sementara itu, Jorge Martin mengaku merasa aneh saat berbicara dengan Gigi Dall'E sejak keputusan yang menentangnya, namun ia tak ingin membuktikan apapun lagi kepada Ducati. Tentu saja aneh ketika saya berbicara dengan Gigi dan para insinyur Ducati, kata Jorge Martin tentang situasi terkini di box Pramac. General Manager Ducati, Gigi Dall'E, menjadi salah satu pengambil keputusan yang menentang kepindahan Martin ke tim pabrikan. Namun kolaborasi ini terus berlanjut dalam bisnis sehari-hari. Agak aneh karena mereka menanyakan banyak hal kepada saya tentang apa yang terjadi di trek. Maksud saya, ini sulit sejujurnya, kata Martin. Tapi kurasa mereka ingin membantuku. Saya juga berusaha jujur kepada mereka dan menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana kami bisa memperbaikinya. Saat saya memberi mereka informasi, saya berharap mereka juga memberi saya informasi. Itu kuncinya. Sejak Martin dan Pramac meninggalkan kubu Ducati pada akhir musim, muncul pertanyaan apakah mereka akan menerima dukungan teknis penuh hingga balapan terakhir dalam pertarungan kejuaraan dunia melawan tim pabrikan bersama Francesco Bagnaia.